dapat sertifikat PFA, dapat kartu nama logo PFA. Kemudian Anda capai startup juga, itu akan sangat memudahkan karir Anda nantinya. Ketika Anda mau jadi unit manager, senior unit manager, Anda sudah ada prestasi, gampang rekrutnya, jualannya juga lebih gampang. Tapi kalau kita nggak ada prestasi sama sekali, ya sedang-sedang aja nantinya. Itu jadi Bapak Ibu saat ini belum harus tancap gas nih. Ya jangan nanti udah mepet-mepet Desember baru ya gelagapan. Terus kan juga ada bonanza, betul? Ya. Berapa persen? 66%. Ya dikasih diskon 66%. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekarang timingnya tepat banget. Kita punya produk ISCC, betul? Ya produk ISCC, ada bonanza. Kemudian Bapak Ibu sekarang orang lagi pada dapat THR, bener nggak? Oh. Yang karyawan iya, uangnya ada Bapak Ibu. Benar? Uangnya ada. Matahari Pak. Nah, sebelum dihabisin ke matahari, pakai dulu. Matahari buka sampai malam. Nah, ini syarat-syarat kelulusannya. Jadi saya ingatkan lagi, kehadiran harus 100%. Kemudian lulus ujian role play dan ujian tertulis. Ujian tertulisnya besok, Bapak Ibu, besok pagi. Telah mengikuti minimal 4 training AWS, basic product, minimum API. Setelah atau gimana Pak? Yang mana? AWS ini sampai Oktober Pak, jadi ya sampai Oktober. Minimum API 58 juta dan 8 case. Ini duringnya. Afternya minimum API 88 juta case dan 8 case issued selama 2 bulan after training. Ini syarat kelulusannya. Bapak Ibu yang penting nih kehadiran ya sama ininya sebenarnya produksi. Ya kalau misalnya role play-nya kurang-kurang, ujian tertulisnya kurang-kurang ya lulus lah ya. Tapi kalau udah produksinya aja nggak lulus, role play-nya hancur. Anjir ya. Gawat ya. Nah, kemudian untuk observer ada 2 orang, setahu saya ada Pak Bernard ya, sama siapa lagi? 3. Pak Joni Pak, Sama Pak Joni, sama Pak David Funtana. Funata. Funata. Pak David mana? Mana Pak David? Funata ya? Fortuna. Oh, jadi Dewi. Teacher. Mana ekspor? Jadi ini orang nggak diganti. Pak David nggak datang ya? Datang nggak? Enggak, minggu kemarin. Nggak datang. Gugur Pak. Gugur. Iya. Denda. Gugur bunga Pak. Sudah. Jadi yang untuk observer syarat kelulusannya ini, yang penting hadir 100%, kemudian ikut ujian tertulis besok. Ujian tertulis. Boleh Pak? Kenapa? Kalau surat dokter boleh. Surat dokter Pak? Ya boleh. Sakit apa? Sakit hati. Pengerasan Untuk hati. observer rewardnya hanya ini ya, sertifikat PFA saja. Lumayan. Sertifikat PFA saja. Lumayan. Kalau untuk peserta, teman-teman yang lain, ini ya. Sertifikat PFA, subsidi alat tulis kantor, sertifikat trainer, logo PFA Gold di kartu nama, personal business brochure, pin dengan logo PFA, kop surat data diri pribadi dan pengembalian biaya komitmen 400.000. Amin. Bagi yang lulus ya Pak? Iya, bagi yang lulus. Bukan lulus bayar. Di apa? Oke, ini ya sertifikat, kemudian alat tulis kantor, medali, kartu nama dengan logo PFA, pin PFA, dan juga ini Bapak Ibu personal business brochure, ini yang paling keren ya. Nantinya ada foto Anda dan juga ada profil Anda di bawahnya. Dan nanti juga dikasih kop surat Bapak Ibu saturin. Ada nama Anda, ada kantor agensi Anda. Kemudian ini kita kasih 100 lembar Bapak Ibu brosurnya dan filmnya kita kasih ke Anda. Jadi kalau habis Anda bisa cetak sendiri. Itu ya. Terus kartu namanya juga kalau habis kan kita kasih 1 kotak. Kalau habis nanti Anda bisa request lagi. Kasih terus. Ya. Ya. Oke. Jadi ini rewardnya Bapak Ibu minggu ini dikejar. Bulan depan juga. Ya, mati-matian ini. Observer ngejar juga ya Pak Tapi ya? ilmu PFA-nya juga harus digunakan Bapak Ibu.
Closingannya 300. Dia udah financial planner, tapi ilmunya nggak bisa, kan gawat. Kalau PFA lulus, kenapa begini? 500. Bocor. Itu nabe kol masing. Masih Pak. Mungkin macam-macam 500. Kalau tekannya karyawan-karyawan terus. Ada yang mau ditanyakan? Oke, hari ini Bapak Ibu topiknya itu adalah tentang pro client. Ya, hari ini pro client. Pro client itu sebenarnya lebih ke arah service, servicing. Bagaimana cara kita memberikan service. Namun sebelum saya masuk ke topik itu, saya ingin review lagi Bapak Ibu. Karena ini pertemuan yang terakhir, saya ingin review pagi ini mengenai cara perhitungan PFA. Karena kan sebenarnya inti dari ilmu PFA kan hitung-hitungannya itu, betul nggak? Ya, kalau misalnya kita belum fasih, belum lancar, ya percuma berarti. Habis itu lupa lagi, masih pakai cara yang lama, gitu ya. Nah, di sini ini kan level prospecting kita nih sudah dikasih tahu juga pas kemarin pertemuan yang kemarin. Pasar Anda ada dibagi menjadi 4 level. Level yang pertama adalah level yang natural market alami kita. Bisa siapa saja di sini. Ini adalah orang-orang yang sering ketemu dengan kita. Yang sering ketemu dengan kita, terus bisa juga referensi, bisa juga open policy owner. Ini adalah orang-orang yang sudah memiliki polis tapi agennya sudah hilang entah kemana. Nah, itu bisa diprospek lagi kan? Bisa. Ya, kita bisa bantu dia jelasin isi polisnya lagi, review lagi polisnya apa saja, dan dia kemungkinan belinya juga ada Bapak Ibu. Kemudian level yang kedua, ini adalah qualified market. Ini adalah orang-orang yang sudah membeli sama kita dan dia merasa puas sehingga dia bisa beli lagi. Dia bisa pasangannya dimasukin lagi, anaknya dimasukin lagi, saudara-saudaranya, orang tuanya. Nah, ini adalah yang level 2, qualified market. Yang level 3 adalah advanced target market. Ini adalah orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 500 juta dalam setahun. Berarti sebulannya kurang lebih 45 jutaan income-nya Bapak Ibu. Siapa saja yang di sini? Bisa profesional, dokter, pengacara, akuntan, atlet, artis, eksekutif yang bergaji tinggi, pensiunan yang usianya 55 dan memiliki banyak uang, atau dia pemilik bisnis usaha kecil. Ini yang level 3. Dan yang level keempat ini adalah creativeness market. Creativeness market ini adalah kontak yang didapat dari seminar pelatihan atau daftar payroll karyawan, keanggotaan pada organisasi, direct mail kepada pasar yang spesifik dan lainnya. Jadi yang creativeness market ini Anda punya bank nama, Anda punya database, tapi Anda belum tahu, belum kenal sama orang-orangnya. Jadi Anda hubungin satu persatu. Di antara 4 level ini, kira-kira sampai saat ini pangsa pasar Anda kebanyakan di level yang mana? Dua. Yang paling dominan di mana Bapak Ibu? Di sini? 1 sama 2? 4 ada? Di antara 4 ini yang paling sulit yang mana? 3. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Kalau yang sering canvassing, berarti ini udah biasa nih, level 4 nya. Oke. Kemudian yang paling mudah yang mana? 1 dan 2. Nah, pertanyaan saya saat ini adalah, kira-kira menurut Anda ilmu PFA belum selesai pertanyaannya udah 3. Ilmu PFA buat hitung dana pensiun, dana pendidikan anak, cocoknya di level yang mana? 3. Di mana? 3. Salah, Bapak Ibu. Semuanya. Asal Pak, punya duit Pak. Asal duitnya 500 juta per tahun. Semuanya Bapak Ibu. Tolong dirubah mindsetnya. Kalau Anda tetap bilang ilmu PFA cocoknya di level 3, berarti ilmunya nggak bakal pernah dipakai. Ya kan? Nggak bakal pernah dipakai ilmu PFA-nya. Sampai kapan ketemunya level 3?
bisa setahun lagi, 2 tahun lagi kali, Bapak Ibu. Justru Anda harus menggunakannya di level 1 dan level 2 dulu nih ilmunya. Itu bisa digunakan. Kita kalau udah ketemu yang level 3, wah, salah sedikit mati kita. Ngitung lama banget gitu ya, Mas. Kita kan kalau ngitung udah harus cepat, betul nggak? Nggak boleh ada salah, harus lancar. Udah ngitung-ngitung lama banget sih orangnya. Bentar nih Pak, ini saya bingung nih. Ini gimana ya? Sorry, error. Besok lagi Pak ya. Besok lagi ya. Sampai 15 menit nasabahnya nungguin Anda, angkanya nggak keluar-keluar. Gak ada baterai ini. Besok lagi teman ini. Jadi kita harus coba di sini justru teman-teman kita dulu Bapak Ibu. Ya, teman-teman kita latihan sama dia. Gua bantu hitungin yuk untuk pendidikan anak lu. Gue bantu hitungin buat apa persiapan dana pensiun lu. Gue hitungin ya lu butuh dana pensiun berapa. Kita hitungin dia teman kita. Kalau salah dikit kan nggak apa-apa, betul nggak? Tapi kalau udah masuk yang level 3, Anda salah, nah gawat nanti. Kalau teman sendiri kan nggak apa-apa. Jadi Anda harus sering cobanya justru di sini. Kalau level 1 sama level 2 sudah lancar, Bapak Ibu, ketemu level 3 ya biasa aja nantinya. Anda nggak tegang. Ya, santai aja, orang udah biasa. Dan kalau Anda sudah lancar di sini, ngitungnya juga cepat. 1 menit Bapak Ibu, jangan kelamaan ngitung. Ya, 1 menit langsung udah ketemu angkanya. Kalau kalkulator kan tinggal masukin N-nya berapa, betul nggak? Kemudian N-nya, I-nya, kemudian pengeluaran dia berapa, langsung solve keluar tuh. Nggak nyampe 1 menit Bapak Ibu. Yang penting kita tahu pengeluaran dia. Tapi kalau kita lama nih sampai 10 menit aja, udah bete nanti orangnya. Ya, jadi lancarinnya justru di sini. Level 1 sama level 2. Bapak Ibu tolong sekarang kalkulatornya dikeluarin. Bersikap asing pergerakan dulu tanggal berapa? Saya kasih soal yang simple. Ini simple banget. Misalnya ada teman Anda punya teman, namanya misalnya Pak Joko. Ya coba aja. Ada ya? Ada. Palek. Pak Jojon. Aku saja. Lawak coba. Ya. Pak Jojon ini misalkan usianya 35 tahun. Teman Anda Pak Jojon. Dia punya anak Bapak Ibu, namanya Amir. Ada juga yang namanya Pak Amir. Ada. Ini kenalan Anda nih, tetangga Anda si Pak Jojon punya anak namanya Amir. Amir usianya 3 tahun. Kemudian Anda bilang, kemarin gue baru training nih tentang perencanaan keuangan, gitu ya. Udah persiapan belum buat pendidikannya si Amir, Pak Jojon? Anda tanya ke dia, kira-kira nanti si Amir ini mau dikuliahin di mana? Kan tanya gitu kan ya? Di Surabaya misalnya kuliah di mana Bapak Ibu? Universitas swasta yang ya standar lah. Petra. Kalau masuk berapa tuh saat ini uang kuliahnya? Tahun 50 juta. berapa? 20. Rata-rata kalau ini deh mau sampai selesai gitu 4 tahun kan biasa orang kuliah. Kalau di Surabaya sekitar berapa? 80 sampai 100. 80 sampai 100 juta ya. 4 tahun tuh. Jurusannya apa jurusannya? Jurusan ekonomi. 200 Pak. Gak usah dibahas nanti depan. Contoh. Ya udah 100 juta ya. Makanya 100 juta. Nanti kalau universitasnya mahal kita bisa ini lagi. Kan cuma contoh. Jadi misalnya sekarang di Universitas Petra 100 juta nih buat selesai sampai dia lulus jadi sarjana, saat ini butuh dana 100 juta. Nah, asumsinya kenaikan biaya kuliah berapa setiap tahun? 10. Banyak banget 50. 10. Kalau di Indonesia tuh 15 Bapak Ibu rata-rata ya, di Jakarta 15. Oke.
Soalnya seperti ini nih, seperti ini doang nih, Bapak Ibu, simpel kan? Pak Jojon, anaknya tahu usianya berapa, kemudian mau kuliahin, butuh biaya saat ini 100 juta. Nah, jadi pertanyaan saya, coba Anda hitung, nanti pas si Amir mau kuliah, usia 18, dananya jadi berapa yang harus dipersiapkan? 800. Coba cari yang lain, ya kalau udah ketemu bagus, coba dihitung dulu, tulis di kertasnya. Di buku catatan Anda. Berapa, Bapak Ibu? Cukup 15 detik untuk mengetahui ini. Kalau mana, kapan? Berapa? 813. Iya, iya. Iya, udah tidak pakai. 813 juta. Itu setahun, Pak. Sampai lulus. Ini kan 100 juta asumsinya dia sampai lulus 4 tahun. Siapa yang ketemu 813 juta? Saya. Boleh angkat tangan? Yang lainnya? Bingung. Yang dicari PNP atau Yang dicari apa jadinya? Sebenarnya kita mau nyari apa sih ini? Kita mau nyari apa ini? future value dulu terus PNP. Enggak Pak, ada hubungan sama PMT. Kita kan mau cari saat ini 100 juta, nanti di usia 18 jadi berapa 100 jutanya? Berarti kan future value kan? Iya. Betul nggak? Sama-sama. Jadi N-nya berapa? N-nya 15 ya. Karena kan dia 15 tahun lagi. I-nya 15. PV-nya 100 juta. Kemudian PV-nya 0. Solve di future. Future. Keluar 800 juta. Jadi kita kasih tahu dia, Pak Jojon, nanti kalau Amir mau kuliah, kalau asumsi saat ini biaya kuliahnya 100 juta, 15 tahun lagi, 100 juta ini akan berubah menjadi 813 juta, Bapak. Bapak udah ada persiapan belum? Buat si Amir kuliah. Butuh dana 813 juta. Oke ya? Nah, kemudian pertanyaannya gini nih Bapak Ibu. Kan kita udah kasih masalah nih, bener gak? Ini kita kasih masalah nih, kasih Pak Jojon. Nah, solusinya kita juga harus kasih dong. Jangan kita cuma bilang 800 juta aja. Nah, solusinya gimana? Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, sekarang kalau misalnya dia mau masuk PIA. PIA tahu ya? Bapak Ibu? Sekali bayar. Iya. Kalau mau masuk PIA, berapa preminya? Dia harus keluar berapa? Iya, asumsi di equity ya 15% misalnya, asumsi tinggi. Gampang, gimana caranya? 813 juta, dia mau masuk. Kita kasih solusi misalnya masukin di PIA, cukup setornya berapa? 148. 11 juta.
Berapa? 140. 100 juta. 100 juta, Pak. Berapa? 17 juta. Jawabannya ya ini. 100 juta. 100 juta. Jangan Bunganya salah. Betul nggak? Iya. Jadi kalau di PIA 100 juta, kalau 15% kan dapetnya sekian, bener nggak? Iya. Hubungannya sama. Karena ini asumsinya kan inflasi pendidikannya 15% juga. Kemudian kita punya PIA, asumsi tingginya juga 15% intinya. Ya sama, jadi kalau Anda taruh 100 juta di PIA, terus didiamkan sampai 15 tahun kemudian, umur 18, nah 100 juta ini nanti akan menjadi 813 juta. Jelas ya? Nah, kemudian Bapak Ibu, Pak Alex, ya. untuk tahu kenaikan biaya pendidikannya dapat info dari mana, Pak? Dinas Pendidikan. Kalau inflasi sih, yang saya tahu Pak, untuk kuliah itu 15% di Indonesia. Bukan dinas pendidikan. Dasarnya? Oke? Dari data. Kalau untuk kuliah, di Indonesia itu sekitar 15%. Kalau di luar negeri itu sekitar 5%. Pas training PFA yang kemarin-kemarin kan ada ya? 10, Pak. Iya. Ada Yang Pak? kemarin Datanya? 10%. Kemarin 15. Oh, 15. Oh, masih ganti. 15 Pak. Ya? Tes. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau Anda taruh di PIA, Bapak Ibu, itu kan PIA ada biaya asuransinya, betul nggak? Iya. Berarti kalau Anda masukin semuanya 100 juta. Nah, kalau ini kan kita fokusnya investasi, betul nggak? Fokusnya investasi buat pendidikan anak. Jadi jangan PIA-nya 100 jutanya semuanya. Berubah. Jadi 12 juta, sisanya di top up. Paham maksudnya? Kalau Anda masukin 100 juta, nanti kan kepotong itunya banyak sekali biaya asuransinya. Karena kan UP-nya 125 juta, betul nggak? Dari premi tunggalnya. Nah, sebenarnya sama aja kan, kalau Anda pecah juga 12 juta, itunya premi tunggalnya, sisanya top up. Gitu. Anda lihat nanti di ilustrasi, di asumsi tinggi harusnya mendekati ini Bapak Ibu ya, 813 juta. Ini di PIA. Tapi inflasinya lebih dari 100 ya Pak ya? Apanya? 100 bisa. 100 aja Bu. 100 aja. Ya, 100 juta. Kemudian ingat harus jangka panjang ya, jangka panjang. Ini kan lumayan lama. Dia dari umur 3 tahun sampai umur 18. Ini kan 15 tahun kan. Kalau dia cuma 2-3 tahun lagi mah jangan di equity berarti. Iya, manage fund atau yang fix. Anda harus tahu itu. Kalau enggak gawat. Misalnya usianya udah 15. Terus Anda ini 3 tahun lagi nih taruh di PIA sekarang equity semua. Itu kan nanti kalau harganya pas turun gimana? Oke. Ini kalau naruhnya di PIA. Nah, sekarang si Pak Jojo bilang, "Saya nggak sanggup kalau harus setor 100 juta. Kalau saya mau nabungnya bulanan berapa?" 17 juta. 11 juta. 11. Pak Jojo bilang saya mau nabungnya bulanan aja deh biar lebih kecil. Jadi setiap bulan saya harus setornya berapa? 17 juta. Per bulan. 1.200.000. 1.200.000. N-nya 15 kali 12. N-nya 15 kali 12. I-nya 15 dibagi 12. 15 kali 12 X. X-I.
1.200.000. Sama lagi dibagi. I-nya dibagi Berapa? 1.217.199. Betul nggak? Dibagi 12. Berarti TAA Pak ya? Berarti TAA ya? PA. Ada UP dong? Ada. PMPT-nya Ada siapa? UP. Ini servernya. Pak, itu nggak di set bikin ya Pak? Setnya N Pak. Setnya N. N-nya kali 15 kali 12. I-nya 15 dibagi. Siapa yang ketemu 1.217.000? Angkat tangan. PV-nya 0, PMT-nya 0, Yang lain Terus. bingung gimana? future-nya 813 juta. PMT-nya di solve. Pak, kalau ini ada 812 kemarin 12 juta ya Pak? 1.200.000. 1.200.000. Oke, Bapak Ibu kita hitung sama-sama ya. Masukin sama-sama sekarang. Sama-sama. Bagi yang belum ketemu, N-nya kan tadi 15, ya kan? Karena dia mau bulanan, berarti 15 dikali 12. Kali N. Ini N. N dikali Pak. Kan dia nabungnya bulanan. Ya kan? Berarti 15 dikali 12. Berapa? 180. Jadi N-nya 180, berarti dia harus nabungnya 180 kali, betul nggak? Kalau Anda cuma taruh 15, kan dia nabungnya 15 kali. Padahal kan dia maunya bulanan, Bapak Ibu. Paham logikanya? Iya. 15 kali 12. I-nya berapa? 15. I-nya 15. Nah, 15 itu kan setahun, Bapak Ibu, 15% per tahun. Kalau mau nabung bulanan berarti 15 dibagi 12. Jadi langsung aja tuh, di I-nya Anda 15 bagi 12. 1,25. Udah masukin? Kemudian PV-nya 0. Kenapa PV-nya 0 Bapak Ibu? Karena asumsinya saat ini dia belum masukin apa-apa, belum ada dana sama sekali. Ya kan? Sedangkan future value-nya berapa? 800. Iya. Tujuannya kan dia pengen dapetin 813 juta nih. Itu future value 813 juta. Nah, berarti kalau nyari yang berkala Bapak Ibu, itu pasti Anda akan solve-nya di PMT. PMT itu maksudnya payment, pembayaran secara reguler. Ya, jadi future value-nya 813 juta, Anda solve di PMT. Ketemu angkanya. Coba dites. 12 Satu lagi. Bapak Ibu, kalau melibatkan PMT, ya, kalau ada kita nyari PMT atau ada kaitannya sama PMT, itu pasti ada main sama yang paling atas, set. Set itu pasti diatur, mau dibikin atau di M. Ya, kalau ada PMT-nya, Anda masukin angka di PMT atau mau nyari PMT, itu pasti ada kaitannya sama setnya. Tapi kalau misalnya Anda cuma nyari present terus future, PMT nggak ada, 0 sama sekali, nggak ada kaitannya. Itu nggak masalah Bapak Ibu. Mau setnya dibikin atau di end, Anda nggak usah pusing. Ya, kalau cuma nyarinya present atau future. Tapi kalau begitu ada kaitannya sama PMT, bayar bulanan, itu pasti ada kaitannya sama set. Setnya itu di begin atau di end. Untuk tahun ini. Nah, maksudnya gimana nih set begin atau end? Set begin itu maksudnya adalah Anda mau setornya saat ini langsung. Ya, misalnya saya ketemu Anda nih, Ibu siapa? Ibu Enda Ningsi. Ibu Enda, Ibu mau anak Ibu nanti kuliah, misalnya si Amir, butuh dana 813 juta, Bu. Nah, Ibu mau nabungnya langsung sekarang, langsung nih pas ketemu mau langsung taruh sekarang, apa nanti Bu habis gajian akhir bulan?
Ya, mau sekarang apa mau akhir bulan? Misalnya ini awal bulan nih Bapak Ibu ya. Misalnya tanggal 1 atau Ibu mau nanti aja pas gajian baru Ibu mulai programnya. Kalau Ibu Enda bilang, saya maunya di akhir aja nanti Pak. Habis saya gajian, saya baru masukin. Berarti setnya apa? N. Paham ya? Nah, tapi kalau Ibu bilang, oh ya udah, saya langsung kasih uangnya sekarang Pak. Saya langsung setor hari ini. Berarti setnya apa? Begin. Paham? Ya, logikanya gitu. Berarti Bapak Ibu, kalau Anda set N sama set begin, nanti lebih besar mana setornya? Lebih set N. Lebih setor di Set N. M, ya kan? Karena kan Anda setornya di akhir. Kalau Anda setor sekarang kan berarti udah kena bunganya dari sekarang, udah jalan, uang Anda udah diputar. Paham ya? Nah, kalau kita ketemu klien biasanya Bapak Ibu, kita ngobrol dulu sama dia. Nah, nanti dia setornya ya udah nanti deh. Uangnya nanti nggak langsung hari ini dimasukin. Paham ya? Jadi setnya di M. Setnya di M. Anda setnya coba di M. Yang tadi angkanya belum dapat sama. Harusnya sama Bapak Ibu. Enggak, itu 813 itu enggak bulat. Oh iya, 813-nya juga ini ya. Harus lengkap juga. Tadi kan 813, 706, 162. Kalau Anda cuma masukin 813 doang, 0000 ya mungkin sedikit beda. 7.200 ya Pak ya? Ya. Pastinya 1.200.000-an. Dibulatinnya beda. Pak, tapi itu 1.200.000 di murni di saver ya Pak? Betul. 1.200.000 ini Bapak Ibu murni di saver. Jadi Anda harus ada premi proteksinya. Ini kan baru plus saver. Ketemu nggak yang lain tadi? 1,2-nya ketemu nggak? Paham ya logikanya? Nah, Bapak Ibu, 1,2 ini di saver. Kalau Anda mau, kalau dia mau masukin PAA, Bapak Ibu, savernya harus sekian. Jadi preminya berapa? Coba gimana? Hah? Tergantung Gini. biayanya gimana. Kan ini di saver nih 1,2. Nah, yang saya mau tanya, jadi preminya berapa? Ini kan premi. Ini kan PAA. Ini saver. Nah, ini kan 1,2 tadi kan ya? Ya. Ini berapa jadinya? Kan ada nggak bilang, jadi ibu nabung di Prudentialnya 1,2, nggak bisa. Itu di saver. 2 kali. 2,5 5 juta. 2,5. Komposisinya mau berapa? Berapa persen? 50-50. Jadi di sini mau 50% ya. Kalau begitu, kalau kayak gini Bapak Ibu gampang. 1,2 dibagi 50. 1,2 juta dibagi 50%. 6 juta. Ini dapat ininya. Kalau 50-50. Ya. Kalau 30-70 berarti 70. Betul. Kalau misalnya mau komposisinya ininya yang paling minimal, ininya dimaksimalin 70, 30-70. 1,2 Anda bagi 70%. Dapatnya ininya. Coba langsung Anda bagi. Kalau misalnya 1,2 bagi 70% berapa? 1,7. Berapa? Dibagi berapa? Yang 70%. 70%. 1,2 dibagi 70%. 3.400.000. Enggak, Pak. 1,2 dibagi 70%. 1,7. 1,7. Ya. 1714. Iya, 1714. Jadi 1,7 itu yang di atas nih. Premi keseluruhannya. Paham ya? Berarti di sininya 1,2, di sininya berapa? Ya sisanya 1,7 kurang 1,2 berapa? 500. Itu dengan 50-50 Pak. Ya, ini 30-70. Ke 1,7. Kan ininya 1,7, Bu. Ininya kan 1,2. Sisain ya. Ya sisa ini ya tinggal dikurang kan 1,2 dikurang ini kan yang di sini berarti. Ini kan premi keseluruhannya. Total premi Total preminya. Betul.
Ya. Jadi caranya savernya udah dapat, ininya berapa. Nah, tinggal Anda terserah mau komposisi savernya berapa. Kalau maksimal kan di PA 70%, ya kan? Jadi 1,2 dibagi 70% dapat dia premi ininya. Jadi Anda langsung kasih tahu nasabahnya, Pak, nabung di Prudentialnya bukan 1,2, ya. Begitu Anda dapat angkanya, nabungnya 1,7, Pak, sebulan. Kalau misalnya yang di premi PA-nya itu kita pakai minimum yang per tahun 2,5 misalnya. Jadi per bulannya kan sekitar 210. Misalnya yang itu bisa nih. Kita di SPS. Minimalnya 2,5. Kan 2,5 per tahun kan minimal PA. Ya. Nah itu kalau dibikin setahun kan 1,2 berarti Iya, itu kan 1 bulan. ya, maksudnya gini kalau 2,5 itu dibagi 12 kan itu setidaknya 200-an. Nah, ini kan bulan, satu kan bulan. per 30 70. Kalau kamu 2,5 itu berapa? Berapanya enggak Itu 20. justru minimalnya 30. Iya, minimalnya 30. Bu, misalnya ibu mau 2,5 ya gampang. Sisanya tinggal 70%. Ada yang kurang jelas? Tolong tanya sekarang sebelum nanti lebih ribet. Betul. Kalau 50% ya 1,2 bagi 50, Pak. Bagi 50%. Lagi ini 1,2 bagi 0,5. 10, lagi ini nggak bisa 1,2. Berapa, Pak? 2,4. 2,4. Iya. 2.400.000 berarti ininya. Paham ya? Ininya 2.400.000. Berarti total dia aja 1,2. Cuman permasalahannya tinggal anak itu mau diberikan manfaat lebih atau tidak, itu siapa ya? Ridernya Pak ya. Ridernya Iya. atau masih rider? Betul. Kita kasih UP aja Pak kalau gitu. Karena di sini Promo ya. 15 tahun ya. Bapak Ibu kan di sini konsep perencanaan keuangan itu ini seperti piramida yang ini loh. Ingat ya? Konsep perencanaan keuangan seperti ini Bapak Ibu. Ini biaya hidup nih. Yang paling pertama harus terpenuhi apa sih? Makan minum tidur. Makan minum, betul kan? Sandang pangan papan, itu kan berarti biaya hidup. Ini biaya hidup dia pasti harus terpenuhi. Kalau ini aja udah nggak terpenuhi, udah sulit dia ya boro-boro mau buat pendidikan, mau buat beli asuransi. Yang kedua adalah Pendidikan. proteksi. Proteksi. Kemudian yang ketiga di sini adalah dana darurat. Ini dasarnya, ini pondasinya ini. Kalau pondasinya nggak bagus, gampang rubuh di atasnya. Yang di tengah ini apa? Yang di tengah ini baru Bapak Ibu. Di sini adalah dana pendidikan anak. Kemudian di sini pensiun. Di sini warisan. Dan yang paling atas investasi. Jadi kalau misalnya Anda menghitung, kayak tadi kan Anda menghitung dana pendidikan. Dana pendidikan kan di sini Bapak Ibu. Benar ya? Dana pendidikan di sini. Ya, itu sebenarnya kita asumsiin kebutuhan proteksinya dia udah punya. Dia udah punya proteksi. UP-nya udah banyak, polisnya udah banyak. Sekarang dia mau fokusnya dana pendidikan. Ya kalau begitu berarti kita maksimalin kan memang 70 di sini, betul nggak? 70-30. Karena dia fokusnya pendidikan, asumsinya dia udah punya proteksi. Tapi kalau misalnya dia belum punya proteksi ya Anda rubah berarti lebih tinggi lagi dia setornya 50-50 misalnya komposisinya. Nah, ini yang harus punya dulu nih. Karena kalau nggak ada ini sama saja dia bangun di atas pasir. Kalau terjadi sesuatu habis semuanya. Benar nggak? Ya dia investasi di saham, di reksadana, tapi dia nggak punya proteksi sama sekali. Besok meninggal, nah terus gimana? Biaya hidupnya ambil dari mana? Pasti kan diambil dari investasinya yang di sini. Karena itu harus punya proteksi. Gak iso. Gimana dapat mana? Gimana?
Nah, Pak, ini ya. kan tadi masalah perbandingan kan sebenarnya variatif. 50-50, 40-60, 20. Sama Dua tes dulu, kalau tes untuk sisanya satu. jadikan atau pensi ini idealnya yang mana? 70-30. 30-70 ya? 70 30 atau 30 70? 70 di savernya. 30 70 tadi. Ya, 30-70. Itu yang ideal. Idealnya seperti itu. Karena kalau enggak dia nanti skor preminya gede banget deh. Iya. Ideal nasabah ya. Dari sederhana Pak ya. Ada nggak Bu? Ini kan kita tidak mungkin aja. Oke, sekarang Bapak Ibu, ini kan kalau asumsinya di equity, asumsi tinggi 15%. Pertanyaan saya sekarang, kalau nasabahnya naruh uangnya, nabungnya di bank, 4% Pak. di bank, misalnya yang 3% lah tabungan biasa Bapak Ibu. Kalau tabungan biasa yang 3%, berarti I-nya 3 ya Bapak Ibu. Yang ingin saya tanyakan adalah nabungnya berapa di banknya bulanannya. Coba Anda cari. Pajaknya nggak usah dihitung Pak. Nggak usah. Pajaknya nggak usah dihitung. Cari apa Pak? Sama Pak ya. Nabung bulanan, tapi di bank yang bunganya 3%. 3 juta Pak, 3.500.000 ya. Harapannya 3.500.000. future value-nya 813. 3.585. Iya, future value-nya 813 juta. 3585. 3.585. 585. Iya. Temu? Ya. PMT-nya berapa? Kalau bunganya misalnya 3%, asumsi dia nabung di bank. 3 bagi 12. 3 bagi 0,25. Iya, berarti I-nya 3 bagi 12. N-nya tetap Bapak Ibu ya, 15 kali 12. PV-nya 813. Solve di PMT-nya. Oke, siapa yang sudah ketemu? 3.585 boleh angkat tangan. Tinggal suruh pilih kan nasabahnya, Ibu mau milih yang mana Bu? Nabung di bank 3,5 juta atau nabung di Prudential 1,7? Ya kan? Plus proteksi. Nah, plus proteksi. Ada yang kurang jelas? Jadi Anda harus bandingin Bapak Ibu, jangan cukup nabung di Prudential sekian, tapi Anda harus bandingin kalau nabung di bank. Angkanya pasti kan gede banget. Jadi loh kalau menabung di bank sekian. Tapi kalau nabung di bank kan cuma ini aja ya. Iya, cuma ini aja. Oke tapi. Potongannya satu. Oke, jelas ya? Nah, Bapak Ibu ada satu lagi tips dari saya. Nah, kalau kinerja equity kita berapa persen Bapak Ibu? Kinerja real 20. bulanan berapa persen? 35. Equity fund. Equity fund kita, kinerja histori ke belakang kita 10 tahun terakhir berapa? 25%. 25%. Nah, sekarang coba Anda pakai asumsinya, misalnya I-nya 25%. Tadi kan I-nya 3%. Kalau asumsi I-nya 25% berapa? 424. 424. Tetap bulanan ya. 424 Iya, bulanan. 424. 424 18 Pak. 718. Siapa yang sudah ketemu? 424.718. Pak, itu tadi yang 1,2 ditaruh di saver, mestinya harus harus ditambahin lagi biaya 5% ya Pak? Ya, Harusnya gitu kan Pak? ya, tapi nggak perlu Pak kali.
Nanti soalnya dia juga dapat dari ininya, Pengembalian. samping kirinya. Maksudnya Tahun yang sama ketiga kiri. ya, tahun ketiga. Yang di sini kan sebenarnya juga ada investasinya kan Pak. Iya. Kayak ini kan memang karena akuisisi, tapi kan nanti kalau ada sisa dia habis bayar akuisisi, administrasi, asuransi, biaya asuransi, sisanya di mana ini? Masuk ke Saver. Saver. Ya masuk ke saver. Jadi Bapak boleh coba, ya. Bapak boleh coba aja seperti ini, savernya 1,2, terus di sininya preminya 1,7 ya Pak ya. Nanti Bapak lihat aja asumsi 15%, biasanya malah lebih Pak, dari 813 juta di ilustrasinya. Karena ada bagian dari situnya yang masuk. Yang di tahun kedua, ketiga ya. Tahun ketiga, kelima, keenam. Setelah tahun kedua ya Pak ya, tahun ketiga, keempat, kelima, itu ada masuk juga ke saver itu. Oke? Balik Bapak Ibu ke sini tadi. 25%. Berapa nabungnya berarti di savernya? 424.000. Gimana? Lebih ringan nggak? Lebih ringan. Asumsi 25%. Tapi taruh di mana Pak? 25%. Equity. Ilustrasi nggak segitu Pak? Iya, di ilustrasi nggak segitu, nggak ada angkanya Bu. Ini saya wanti-wanti Bapak Ibu, kalau Anda mau pakai yang asumsi 25%, Anda harus benar-benar jelasin detail. Harus jelasin detail, ya penasabahnya, kinerja tahun kemarin berapa setiap tahunnya, gitu ya. Anda harus paham banget tentang ini. Nasabahnya harus kenal baik juga sama Anda. Tahun ini kelihatannya nggak sampai. Iya. Ini kan jangka panjang Bu, kita nggak bilangnya setahun, 2 tahun. Kalau Anda mau pakai yang asumsi 25%, itu minimal harus 10 tahun pokoknya. Ya, jangan cuma 5 tahun, 6 tahun, jangan. Dan bulanan. Bulanan, karena kita pakai metode dollar cost averaging. Oke? Ya, jangan yang tahunan. Bulanan lebih bagus sebenarnya buat nasabah. Ya, karena metodenya dollar cost averaging. Pak, kalau misalnya pada saat 3 tahun dia nabung, 18 mau diambil, saat itu ada kondisi sahamnya lagi turun, Pak. Berarti kan nggak sampai 813 gitu kan, Pak. Itu gimana, Pak? 3 tahun, Pak. Dia Jadi- nabungnya baru 3 tahun. Enggak, dia pada saat 3 tahun masuk, mau diambil kan 15 tahun kemudian. 15 tahun kemudian itu pada saat itu seperti tahun 2008 gitu, lagi turun. Itu kan nggak bisa kecapai 813. Iya. Nah, makanya Bapak Ibu di sini kita harus amati nasabahnya punya. Kalau 813 juta ini bisa nggak tercapai bukan di tahun ke-18? Bisa. Bisa jadi nggak? Tercapainya misalnya di tahun ke-15? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Kalau misalnya equity-nya kayak kemarin kan ada yang 100%, ada yang 50%, betul? Begitu target ini sudah tercapai, ambil, Iya. Pindah switching ke cash fund, ke fix. Tapi switching itu cuma Aman, temporary ya, Pak? Nah, temporary Pak, maksudnya temporary? Kan nanti yang akan datang kembali lagi. Iya, yang penting kan kita sudah amanin dulu Pak. Yang buat sekolah nih ini. Kalau itu sudah di switching 813-nya aman, Pak. Iya, Maksudnya yang betul. premi berikutnya tetap masuk equity, Pak? Iya, Iya. tetap masuk ke equity. Lebih baik ke cash fund atau fixed fund? Apanya? Cash fund. Kalau udah dekat-dekat sih cash fund. Deposito ya. Iya. Cash fund tuh turunnya sulit banget. Fix masih. Iya, dikit. Pak, tanya Pak, itu kalau itu tuh apa lebih bagus switch atau diambil? Sulit apa? Tidak itu Atau di withdrawal dimasukkan lagi BPA Deposito, Pak. cash, pakai cash. Dua-duanya boleh Pak. Dua-duanya boleh. Dia mau tarik boleh. Mau amanin. Mau amanin di switching ke cash fund aja Pak, aman juga. Sama dengan juga dilepas. Laki-laki dapat komisi. Ya jadi beda lagi. Iya, betul. Ini yang konvensional dulu. Ntar konvensi kalau yang share. Yang konvensional
dulu. Kita ya. Iya Pak. Betul. Ini untuk muda. Itu kita bisa ngitung nggak Pak kalau dengan kalkulator kita bikin berapa belas persen, karena di insurance lain